Oke, silakan. Boleh duduk. Sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta di jurusan Informatika. Oke, kalau saya sendiri namanya Nukman, sebagai konselor ya, bidang konseling, nanti bisa membantu Yasin dalam ya mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki, atau ada pikiran-pikiran yang belum selesai, nanti kita bisa carikan solusinya gitu ya. Sebelumnya kesini naik apa? Tadi naik motor ya, agak macet tadi di jalan. Alhamdulillah, tapi juga berkesempatan hadir di sini. Nah, untuk sesi konseling kita coba kita maksimalkan dalam waktu 10 menit ya. Nanti kita maksimalkan 10 menit. Kalau sudah selesai 10 menit, kita sudahkan saja gitu ya, supaya tidak terlalu panjang obrolan kita. Nah, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan, yang ingin dikeluh kesahkan oleh Yasin kepada saya? Jadi begini, saya kan baru masuk perkuliahan ya, masih semester 1. Dan sebelumnya saya sempat untuk menghafal Al-Quran gitu. Nah, ketika saya masuk ke perkuliahan ini, jadwal perkuliahan sebenarnya nggak padat, tapi tugas-tugas ini membuat hari-hari saya jadi lebih lebih banyak kegiatannya gitu. Jadi kegiatan hanya untuk tugas itu, nah sehingga hafalan saya jadi tidak kepegang gitu, jadi jarang murojaah. Nah, gimana menurut Bapak untuk bisa menangani ini? Oke, oh iya, sebelumnya saya lupa sampaikan bahwa dalam sesi konseling ini insya Allah apa yang kita sampaikan dari Mas Yasin atau dari saya sendiri itu kita jaga bersama-sama gitu ya informasinya. Jadi tidak ada yang diinformasikan keluar gitu, cukup di antara kita saja. Nah, berarti masalahnya adalah tidak mampu memanage waktu dengan baik ya, dalam urusan menghafal atau murojaah Al-Quran itu ya. Betul. Berarti Mas Yasin sudah hafal Quran? Sebenarnya sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Itu adalah keberkahan yang sangat luar biasa gitu. Nah, sekarang aktivitasnya adalah mahasiswa di UPN jurusan ilmu komunikasi. Ya, ilmu komputer. Ilmu komputer. Ya. Berarti tidak bisa memanage waktunya karena banyak tugas. Ya. Gitu. Nah, kalau saya bertanya kembali nih, apakah tugas-tugas itu menyita waktu semua waktu Mas Yasin dalam setiap harinya? Kebetulan mungkin bisa bilang iya, karena setiap pertemuan itu pasti ada tugasnya. Dan tugas itu bisa berupa mandiri ataupun project, tapi kebanyakan project gitu. Jadi harus berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dan juga selain dari tugas juga saya ada organisasi juga dari luar kampus. Jadi menyempatkan diri untuk rapat dan sebagainya. Iya. Oh iya, pernah nggak kepikiran waktu yang mana yang Mas Yasin lalaikan? Kayaknya ada mungkin waktu yang dia untuk bermain game gitu. Karena setelah kuliah atau tugas, karena kan stres gitu, pusing, jadi ingin merefreshing otak dengan bermain game gitu. Iya. Nah, coba saya berikan solusi gitu ya. Mungkin kita bisa refleksikan bersama. Pertama, kita itu manusia sama-sama diberikan oleh Allah waktu sama 24 jam. Gitu. Tapi ada orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik gitu. Ada yang biasa-biasa aja. Ada juga golongan yang ketiga nih, orang yang tidak mampu menunaikan waktunya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, tinggal kita refleksikan nih, evaluasi diri kita masuk ke dalam kategori yang mana kita. Apakah sudah bisa memaksimalkan waktu atau biasa-biasa aja gitu ya, dengan porsinya aja gitu ya, atau kita melalaikan waktu kita gitu. Nah, kalau kita lihat berapa sih waktu yang kita gunakan dengan
sia-sia gitu. Misalkan sehabis subuh kita ngapain gitu ya, ya apakah tidur aja gitu, apakah udah dengan aktivitas lainnya gitu, atau ketika setelah sholat itu yang 5 waktu kan ada waktu sebetulnya buat mengulang hafalan ya, katakanlah untuk 5 sampai 10 halaman gitu ya setiap habis sholat. Kemudian waktu malamnya apakah sudah digunakan lagi gitu ya. Nah kebetulan saya juga penghafal Quran nih Mas Yasin gitu, jadi sangat ya berkaitan lah apa yang disampaikan Mas Yasin dengan pengalaman-pengalaman saya gitu. Nah tinggal kita kembali lagi nih, seberapa penting sih Al-Quran buat kita gitu. Nah kalau Al-Quran itu sudah kita letakkan pada poin yang paling atas, nah insya Allah itu jadi prioritas kita gitu. Jadi hal-hal yang lain bukannya kita tinggalkan, tapi kita lakukan setelah Al-Quran ini selesai dengan waktu-waktunya gitu. Nah saran saya buat Mas Yasin untuk bisa ya mengatur waktu, coba tulis lagi nih schedule hariannya gitu, dari pagi sampai malam gitu ya. Mungkin selama ini kita lalai karena kita nggak punya tujuan gitu ya, hari-hari kita yang melaksanakan aktivitas biasa aja gitu. Nah akhirnya coba deh buat schedule harian dari subuh, mungkin dimulai dengan tilawah Quran gitu ya, murojaah, kemudian aktivitas harian sampai zuhur, misalkan habis zuhur ada waktu gitu buat ngaji-ngaji dikit gitu, sempatkan buka Al-Quran. Nah juga bisa bawa Al-Quran kemana-mana tuh dengan bentuk fisiknya. Kadang kalau kita bawa Al-Quran hanya di dalam HP, nah itu kalah dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Sedangkan kalau kita bawa Al-Quran, kita lihat, oh ada Al-Quran di saku kita, nah, ada notis buat kita untuk membacanya gitu. Nah selanjutnya ya coba kurangi hal-hal yang sia-sia gitu ya, main game, aktivitas-aktivitas yang lain sebetulnya bagus-bagus aja gitu ya. Tapi kadang dalam berorganisasi kadang ada waktu-waktu yang melalaikan juga gitu ya. Nah gitu. Terus ada apa lagi yang mau disampaikan? Berarti untuk itu berarti kita harus mengatur skala prioritas dulu ya, prioritas dulu. Jadi sebenarnya yang lain juga bisa diprioritaskan, tapi untuk aturan ini diprioritaskan utama ya. Mungkin selanjutnya saya bertanya ini, mungkin selain manajemen waktu ya, saya ingin bertanya kayak kan Bapak ini juga penghafal Quran juga ya. Misalnya nih, kalau misalnya banyak sekali hafal yang hilang nih, gimana cara untuk bisa mengambilnya kembali gitu? Karena agak lebih susah gitu. Oke, yang pertama saya tanyakan, apa perasaan Yasin ketika merasa hafalan itu sudah tidak bisa dibaca lagi? Ini kan pernah menghafal nih, katakanlah 30 juz, kemudian ada beberapa juz, beberapa surat, oh ternyata lupa nih, nggak bisa dibaca lagi nih gitu. Apa rasanya? Kayak menyesal ya. Menyesal karena waduh dulu ini paling hafal banget gitu, tapi sekarang udah lupa gitu. Padahal hafalnya susah banget tuh. Iya, hafal susah banget. Nah caranya adalah ya tidak lain kecuali hanya diulang-ulang saja gitu. Nah bagusnya lagi ketika kita sudah beraktivitas seperti halnya Yasin kuliah gitu ya, tentunya kadang kehilangan sosok ustadz gitu ya. Kalau dulu misalkan menghafal historinya ke ustadz gitu, apalagi kalau di pesantren. Nah sekarang walaupun kita sudah mahasiswa, kita juga butuh namanya sosok seorang guru, sekalipun itu teman kita, supaya ada yang mengingatkan, ada yang mengoreksi ketika kita salah, ada yang mengoreksi, ada yang mengingatkan ketika kita lalai gitu ya. Nah hafalan-hafalan yang lupa itu, pertama yang harus kita lakukan adalah kita syukuri dulu gitu ya. Ternyata kita udah pernah hafal Quran, kita bersyukur dulu nih. Karena kalau dalam Al-Quran kan kalau kamu bersyukur, insya Allah aku tambahkan kata Allah kan. Syukurin dulu walaupun nikmat itu dihilangkan oleh Allah nih. Nah oleh karena itu Allah tuh sebetulnya pengen melihat Yasin serius nggak sih sama Quran, makanya dihilangin dulu nih. Karena semua kenikmatan itu tidak akan dirasakan kecuali sudah hilang. Kayak misalkan sehat, kita ngerasa sehat gak sekarang? Sehat, alhamdulillah. Ya kan? Tapi kadang lupa bersyukur. Bersyukurnya kapan? Pas sakit. Ya, contoh banyak gak waktu luang yang kita miliki? Banyak. Tadi misalkan kayak
masalah pertama. Masalah kita kan banyak nih waktu luang kita miliki, cuma kita nggak maksimalkan. Kapan itu terasa kehilangan? Pas lagi sibuk. Ya. Wah, kayaknya sibuk banget deh. Perasaan kemarin waktu luang nggak diapa-apain. Ternyata umur tiba-tiba udah 20 lah ya kan. Nah gitu. Nah tinggal kita syukur dulu, kita yakin bahwa semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian kita minta lagi sama Allah, ya Allah berikan lagi kenikmatan-kenikmatan itu kembali ke dalam di kehidupanku gitu ya. Nah, akhirnya mulailah kembali langkah-langkah yang dulu pernah dilakukan, yang menghafal, rutinin lagi sholat tahajud, story lagi gurunya ataupun ke partnernya gitu, sehingga apa yang kita udah milikin ya bisa kebaca lagi gitu. Nah kalau saya pribadi menggunakan hafalan-hafalan itu dibaca dalam keadaan sholat gitu, karena berbeda ketika kita sholat ya, misalkan kita sholat nih Allahu Akbar amin, terus baca nih, kita nggak bisa nyontek ya kan, kecuali ada yang benerin gitu. Kalau kita salah kita nggak bisa nyontek kecuali ada yang benerin. Nah kalau kita lagi halnya di luar sholat, kita pegang Quran atau pegang HP ada Qurannya, kalau kita salah kita langsung lihat lagi. Jadi sebelum kita membaca Quran dalam keadaan sholat, kita siapin dulu dengan sematang-matangnya gitu. Seakan-akan kita tuh setorannya sama Allah langsung gitu. Oh, mulia banget kan? Nah gitu. Nah kalau nasihat-nasihat ulama ya, kata Imam Syafi'i ya, salah satu kita mendapatkan ilmu adalah terus belajar. Waktu lu zamanin belajar tuh nggak ada berhentinya. Kata Rasulullah kan juga minal mahdi ilal lahdi kan, dari kita buaya belum dilahirkan sampai kita dimasukkan ke dalam rahim. Intinya jangan berputus asa. Sekacau-kacaunya hafalan kita, jangan berputus asa. Jangan ya udahlah biarin hafal nggak kacau, nggak usah bekerja. Itu bisikan setan, Nah, tinggal kita luruskan hati kita, niatkan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sesulit apapun ketika kita usaha gitu ya. Kemudian kita mulai kembali hafalan Al-Quran itu, lama-kelamaan insya Allah apa yang kita dahulu sesali, kita mendapatkan kenikmatan itu lagi gitu. Nah nanti setelah sesi konseling ini saya harapkan Mas Yasin bisa nih mengatur waktunya dengan baik gitu ya, karena mulai dari mengatur waktu mungkin semua itu akan terselesaikan dengan baik gitu ya. Dari halnya tadi waktu mengajinya nggak ada, sama hafalannya bisa lancar gitu. Jadi permasalahan yang paling utamanya adalah mengatur waktu gitu, atau mengatasi rasa malas gitulah, supaya penyesalan yang sebelumnya kita bisa handle dan bisa kita hilangkan gitu. Dalam konseling ada juga misalkan Mas Yasin bisa gunakan teorinya Al-Ghazali gitu ya. Ini teori konseling Islam gitu, psikologi Islam. Jadi ada teknik-teknik mujahadah gitu. Mas Yasin bisa lakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnahnya, kemudian pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia punya jadwal harian itu bisa dicatat. Hari Senin udah sholat subuh nggak? Centang. Udah sedekah belum? Centang. Udah berkata baik belum? Udah pikir positif belum? Centang. Kalau belum nanti kelihatan. Kita rekap aja dalam seminggu gitu ya. Oh ternyata banyak yang belum centang. Nah itulah yang harus dievaluasi. Gitu. Nah sampai sini ada nggak yang mau ditanyain lagi? Seperti itu dulu. Ya. Nah mudah-mudahan kedepannya Mas Yasin bisa ya memaksimalkan waktunya dengan saran-saran saya yang tadi sudah saya berikan, dan tentunya Mas Yasin harus pahami betul bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Dan perubahan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh diri kita sendiri. Tahu nggak ayatnya dalam Al-Quran? Atau apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah nasibnya sendiri gitu. Oh dia mau santai-santai ya Allah nggak akan kasih kesempatan gitu. Nah dari sini mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang Mas Yasin lakukan mungkin dalam sepekan 2 pekan ke depan gitu ya. Nah pada akhirnya karena udah lewat dari 10 menit, kita cukupkan saja supaya tidak panjang lebar pembahasan kita pada sesi kali ini.
Dan nanti kalau memang belum ada perubahan, bisa kita kembali lagi dalam sesi selanjutnya gitu ya. Nah, nanti saya evaluasi apa yang sudah berubah, kemajuan apa yang sudah Mas Yasin dapatkan gitu ya. Dan nanti boleh sampaikan apa sih pengalaman-pengalaman yang sudah Mas Yasin lakukan dalam 1-2 pekan ke depan gitu ya. Gitu ya. Jadi fokus untuk manajemen waktu dan syukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Mungkin kita cukupkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses terus Mas Yasin. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya, silakan. Masih banyak Kak. Ya.